Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembelajaran kita hari ini itu masuk di namanya box shadow ya. Jadi sekarang kita masuk di box shadow. Nah, yang kita akan buat itu ada, jadi properti box shadow itu ada 6. Yang pertama ada inset, nanti saya akan contohkan. Ada X offset, ada Y offset, ada blur, ada split, dan ada color ya. Untuk langkah awal kita nggak pelajari dulu langsung inset dan blur ya, tapi 4 dulu yang kita pelajari. Apa itu? Nah, ini dia. Jadi ada X offset ya. X offset itu apa? Itu untuk mengatur posisi shadow-nya ya dari objek secara vertikal, dan ada Y offset itu mengatur posisi shadow dari objek itu secara horizontal, dan ada namanya blur ya. Kita mengatur blur pada shadow, dan ada color. Nah, color ini untuk mengatur, bukan blur di sini ya, tapi warnanya ya, mengatur warna pada shadow. Ya, jadi kurang lebih kita akan membuat shadow contoh kayak gini nih ya, yang gambar saya sediakan. Nah, ini namanya shadow. Nanti kita akan membuatnya seperti ini dengan CSS. Oke, langsung saja kita ke codingan kita. Kemarin kita sudah sampai pertemuan 7, sekarang kita masuk di pertemuan baru, pertemuan 8. Oke. Nah, seperti biasa kita bikin file baru coba 8.html, dan jangan lupa CSS-nya coba 8.css ya, atau bisa juga style.css, terserah. Oke, kita bikin dulu HTML-nya. Nah, kita buang yang kita tidak perlukan. Kembali lagi, kita bikin linknya ya, memanggil CSS-nya. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang seperti biasa, jadi kita bikin dulu kita jalanin dulu ya. Kita jalankan dulu. Nah, kalau sudah, kita split biar enak dilihat kayak gini ya. Kita sembunyikan aja tuh. Nah, kita ke coba 8.css-nya. Nah, sekarang di sini kita mau buat sebuah div ya, di mana div-nya ini mempunyai width misalnya 300 pixel dan height-nya juga 300 pixel. Terus dia punya background color itu misalnya kita ambil contoh warna kayak ini ya. Yang di sini kita ambil ini misalnya warnanya. Nah, ini kita cek dulu warnanya ya. Oke, dropper, terus kita ambil warnanya. Nah, ini warnanya. Oke, kita copy, terus kita paste di sini. Tambahkan pagar biar jadi warna. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buka dulu. Kita bikin div-nya. Kita save. Nah, sudah muncul ya. Oke, kita mungkin bisa atur posisinya. Jadi kita kasih margin ya. Yang pertama 5 pixel dan 5 pixel. Jadi atas bawahnya 5 pixel, kiri kanannya 5 pixel. Oke. Oh, terlalu dekat ya. Kalau gitu kita kasih auto aja deh. Nah, oke. Ini 10 deh. Ya, oke ya. Sekarang kita praktekkan apa yang kemarin kita pelajari ya. Kita kasih sedikit border radius, atau nggak usah dulu deh, kotak aja dulu. Nah, sekarang kita praktekkan nih yang di box shadow ya. Jadi kalau kita membuat sebuah box shadow, kita butuh 4 properti ini ya. Sebenarnya ada 6, cuman ini yang paling sering kita pakai 4-nya. Yang 2-nya itu kadang jarang dipakai ya.
Yang pertama X offsetnya, yang kedua Y offset. Jadi kita tentukan dulu X offsetnya berapa, yang kedua Y offsetnya berapa, blurnya berapa, dan colornya apa nanti ya. Oke, kita coba aja langsung. Kita buka, kita bikin box shadow ya. Nah, yang pertama kita harus atur dulu X offsetnya berapa. Misal kita bikin dulu 5 pixel deh. Ini untuk, ingat ya, X itu berarti kiri kanan. Ya, secara vertikal berarti ke kiri atau ke kanan. Terus Y offsetnya berarti atas ke bawah. Kita kasih 5 pixel juga. Terus kita mau dia jangan dulu blur deh. Kita bikin dulu dia kasih punya warna, misalnya black ya. Oke, kita save. Nah, sekarang dia seperti ini. Dia punya jarak ya dari objeknya itu 5 pixel ke bawah dan 5 pixel ke kanan ya. Kalau kita mau dia di kiri, maka kita sisa menambahkan kurang di sini, minus ya. Kalau dia ke kiri berarti di X-nya kita kasih. Nah, sekarang dia pindah ke kiri. Kalau kita mau ininya ke atas ya, kita buat dulu dia agak ini ya. Terlalu dekat. Kita bikin 40 misal. Nah, oke, supaya kentara ya. Kita bisa juga bikin dia kayak gini. Jadi dia bayangannya ini ke atas. Jadi kita kasih aja minus. Nah, oke, dia pindah ke atas kayak gini. Oke, kalau kita mau dia agak jauh jaraknya, kita bisa tambahin 10 misal. Kayak gini ya, jadi makin jauh dia jadi shadownya ini makin jauh dari objeknya ya. Kalau kita kasih 0, maka dia tetap di objeknya. Oke, itu contohnya ya. Kita hapus saja, kita save. Nah, jadi sekarang dia seperti ini. Oke, terus spread ya. Spread itu spread blur ya. Jadi kita bisa, jadi setelah kita berikan, kalau kita menuliskan 3 seperti ini, maka komputer akan baca, oh dia tentukan yang pertama X-nya, yang kedua Y-nya, yang ketiga warnanya ya. Terus bisa juga kayak gini nih. Kita bisa bikin dia blur ya. Blur misalnya dia punya blur 5 pixel misal. Nah, jadi nanti 5 pixel dari objeknya atau dari shadownya dia akan blur kayak gini nih ya. Kalau semakin tinggi angkanya, semakin blur dia. Nah, oke. Cuman di blur ini kita nggak bisa kasih dia minus ya. Kalau dia minus, dia nggak kebaca. Tuh ya, malah hilang. Jadi kita nggak bisa ngasih minus. Yang bisa dikasih minus itu di sini nih, di X-nya dan Y-nya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan apa? Kalau kalian belajar matematika, X itu kan kayak gini nih. Kalau kalian lihat mouse saya kayak gini ya, atau saya gambar deh. Kita pakai paint ya. Kalau kalian belajar matematika, kita diajar itu bentuk kayak gini ya. Nah, ini anggap aja ini X ya. Ini X dan ini Y ya. Jadi kalau back ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, jadi kalau di matematika, semakin dia kalau dia ke kiri, maka nilainya itu minus, tapi kalau dia mau ke kanan maka nilainya plus ya. Kalau dia ke bawah itu nilainya plus, dan kalau dia ke atas nilainya minus ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi pengaturan posisinya itu mengikuti apa sih namanya nih? Saya lupa. Pokoknya itulah ya. Stop aja, itu cuman gambaran ya. Nah, terus ini, jadi kalau kita lihat ini X offsetnya, ini Y offsetnya, dan ini adalah blurnya, dan ini warnanya. Nah, kita bisa bikin, kalau kita mau misalnya dia nggak warna
warna shadownya itu nggak terlalu terang misalnya, kita bisa atur nih menggunakan yang kemarin kita sudah pelajari RGBA ya. Jadi kita bisa atur dia itu transparan, atau kita langsung atur aja di sini nih ya. Kita bisa atur kayak gini. Dia punya 50 0,50. Nah, kayak gini aja. Terus kita hapus aja gini. Nah, jadi sekarang box shadownya itu nggak terlalu hitam ya. Warna hitamnya nggak terlalu hitam banget gitu. Jadi sekarang shadownya itu mirip shadow asli lah kayak gitu ya. Jadi nggak hitam banget. Jadi kita bisa mengatur terang dan gelapnya itu menggunakan ini ya, menggunakan transparansi. Jadi semakin kecil transparansinya, maka semakin dia tidak semakin transparan dia. Oke. Masih ingat ya kemarin 0 ke 1. Jadi semakin mendekati nilai 0, maka dia akan semakin hilang. Dan mendekati nilai 1, maka dia semakin terang. Oke. Lanjut ya. Jadi X offset, Y offset, blur, dan color ya. Lanjut lagi. Sekarang kita mau tambahkan nih 2. Ada spread dan ada insert ya. Kalau kita kembali, kita lihat tadi urutannya. Jadi insert itu di depan, spread itu di antara blur dan color ya. Kita coba dulu yang spread ini nih ya, yang tacapi di tengah-tengah. Oke. Nah, jadi kalau spread itu memberikan jarak lebih ke shadownya ya. Misal kita tambahin spreadnya kayak gini nih, 5 pixel ya. Jadi yang awalnya dia besarnya kayak gini nih, sebesar objeknya. Dia punya 300. Kalau kita tambahin spreadnya 5 pixel, maka dia bertambah sebanyak 5 pixel ya. Kalau kita mau lihat betul nggak bertambah tidaknya, coba kalian buat dia jadi 0 ya. X dan Y nya kalian buat jadi 0. Nah, nih kalian bisa lihat nih. Nah, ini pertambahan pixelnya. Nah, kalau kita kosongin juga blurnya, misal nggak blur. Nah, ini nih. Nah, ini spreadnya ini ya. Dia membentuk seperti border, tapi sebenarnya bukan border, tapi dia ini adalah box shadow ya. Kalau border ya border, dia dia mengikuti objek. Kalau box shadow kita bisa atur. Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, itu ya. Jadi kalau kita settingnya 0, maka dia seperti border ya. Nanti kita akan sebentar kita akan pelajari ada namanya multiple shadow ya. Nah, itu sebentar. Kita pelajari dulu yang ini. Oke, lanjut. Ya, saya kembalikan kayak gini. Nah, ini spread ya. Kalau kita mau agak jauh, kita kasih 15 kayak gini. Nah, jadi kayak gini ya, sudah lebih kentara. Jadi kalau kita lihat, ini X offset, ini offset, ini blur, dan ini spread. Ini warna ya, ini gampang sekali ditebak. Kalian hanya harus bukan menghafal sih, harus tahu ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa, ya nonton aja lagi kembali video ini. Oke. Terus lanjut, ada namanya ini ya, insert. Jadi kalau kita lihat, insert itu membuat shadownya ke dalam objek. Jadi kalau kita lihat, insert itu membuat shadownya nanti dia bukan lagi di luar, tapi ada di dalam kayak gini ya. Contoh ya, kita bikin dia 0 dulu deh kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat dia kayak gini. Nah, kalau kita tambahin insert di sini, insert, maka yang di luar ini maka akan masuk ke dalam. Kita lihat, nah ini ya, dia malah masuk ke dalam. Saya belum pernah coba kalau dia misalnya kita atur kayak gini, 5 pixel. Coba ya, saya eksperimen di sini aja. Apakah jadi? Oh iya, jadi kita juga bisa mengatur shadownya di dalam itu mengarah kayak gimana ya. Ini ya, jadi kita bisa ngatur dia kayak gini nih. Dia cuman shadownya di sini nih. Nah, kalau kita atur spreadnya, nah semakin dalam shadownya ya. Jadi kalau tadi yang spreadnya yang tadi, yang kalau dia di luar tanpa insert,
spread ini membuat dia semakin keluar. Tapi kalau dia kita pasangkan inset, maka spreadnya ini makin ke dalam gitu ya. Paham ya? Semoga paham. Ini kurang lebih fungsinya box shadow ini biasa kita lihat di Corel Draw atau di Photoshop ya, atau di PowerPoint juga ada ya. PowerPoint yang ini menggunakan namanya box shadow ya. Oke. Nah, itu tentang box shadow ya. Jadi kalau coba saya challenge kalian buat seperti ini. Jadi buat sebuah div, divnya itu punya lebar, jadi dia berbentuk persegi panjang, terus dia punya ini nih radius dan punya apa sih namanya nih, box shadow ya. Kalau bisa dia blur, jangan warnanya kayak gini ya, jangan buat dia. Jadi kalian harus gunakan semua ini ya. Kecuali kalian boleh memilih inset atau nggak usah, itu nggak apa-apa ya, karena ini juga jarang dipakai yang inset. Kalian boleh kayak gini misal ya. Terus kalian boleh setting ini jadi 0. Kalian bisa setting penyebarannya 0 kayak gini ya. Misal nanti dia jadi 10, di sini juga 10. Kalian lihat, nah gini ya. Nah, jadi warnanya jangan mengikuti yang tadi yang kayak gini nih ya. Terus dia nggak punya blur kayak gini ya, bukan kayak gini, tapi kalian buatnya dia punya blur supaya kayak shadow pada umumnya gitu ya. Nah, itu terus lanjut ya, kita bisa membuat namanya multiple shadow ya. Jadi ini biasanya digunakan itu kalau kita mau bikin border ya, kita mau bikin border banyak. Jadi sebenarnya peruntukan yang multiple shadow ini ya biasanya dipakai programmer itu untuk bikin bordernya banyak misalnya ya. Saya kasih contoh, misal kita setting dia 0 kayak gini, tapi dia punya spread, misalnya dia punya 10 pixel. Nah, jadinya kan kayak gini nih, dia kayak border, padahal dia sebenarnya ini box shadow. Nah, kalau kita mau bikin lagi satu ke atas, maksudnya dia punya box shadow lagi, kita sisa nambahin di sini koma kayak gini ya. Saya enter aja supaya kalian nggak bingung. Saya koma di sini di akhir. Nah, terus saya bikin lagi kayak gini ya. Tapi saya kasih warna beda ya, misal warnanya ini warna merah misal ya. Terus ini ya, sekarang dia punya penyebarannya 15 ya. Jadi kalau dia 10 kan sebesar yang hitam, kalau kita mau dia lebih besar dari hitamnya kita bisa kasih dia 15. Nah, nanti ada kayak gini nih ya. Jadi dia kayak border tapi bukan border, dia sebenarnya shadow ya. Itu biasanya digunakan kayak gini. Nah, kalau kita bisa bikin dia jadi bulat ya, kita sisa nambahin border radius 50%. Nah, jadinya kayak gini ya. Bukan cuma 2 ya, kita bisa tambahin, tapi kita bisa tambahin sebanyak-banyaknya. Kita mau tambahin lagi misalnya warna biru, misal kita ubah dia jadi warna biru ya, kayak gini. Sekarang yang birunya, soalnya warna birunya kita bikin dia semakin lebar jadi 20 misalnya, tuh ya, kayak gini. Itu multiple shadow, cuman ini agak jarang dipakai sih, tapi ya sering lah ya. Terus kita juga bisa bikin shadow itu kayak gini ya. Kita bisa bikin dia, misal saya bikin shadow satu aja ya. Ini biasanya teknik spread yang digunakan ya. Misalnya X nya itu berapa ya, X nya 0, terus Y nya misal 20 biar dia ke bawah. Terus spreadnya nggak ada, misal minus 5. Nah, dia ke dalam ya. Jadi kalau spread kita minuskan, dia malah mengecil ya, makin ke dalam.
gitu. Kita bisa bikin dia misalnya minus 10. Coba lihat. Nah, masih mau. Ini kita bikin dia 25. Oke. Terus dia punya blur 10 misal. Nah, kayak gini ya. Terus nah, kita bisa bikin dia tuh kayak gini ya. Contoh saya bikin bikin dia animasi ya. Div. Nah, ini namanya div hover ya. Jadi nanti kita akan belajar juga ini ya, apa itu hover. Jadi hover itu nanti kita akan pelajari kalau mouse-nya ke arah sini maka dia akan berubah bentuk ya. Contoh aja nih. Jadi kalau dia mouse-nya ke sini maka box shadow-nya akan berubah ya. Akan berubah. Dia berubah menjadi misalnya letaknya semakin jauh misalnya jadi 50. Terus ini menjadi semakin kecil ini. Nah, kita coba lihat. Nah, oke. Jadi kalau kita arahin mouse kita ke sini, nah dia jadi berubah bentuk kayak gini. Nah, supaya dia smooth ada lagi namanya transisi ya. Saya lupa lagi gimana lagi ngasihnya. Transition kalau nggak salah. Transition bukan animation. Oh sorry, sini nggak ada titik komanya ya, pantesan. Jangan lupa titik komanya. Kita kasih transition misal 3 detik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kayaknya ya. Kita lihat. Nah, ini. Jadi kayak gini ya. Tuh, dia berubah bentuk. Terlalu lama, 1 second misal. Nah, tuh ya. Jadi smooth. Pas saya karahin ke sini mouse-nya, dia berubah bentuk tuh kayak gitu. Nah, kita juga bisa jadi kalau mouse-nya keluar dia akan berubah bentuk juga secara pelan. Saya lupa apa namanya. Nantilah kita pelajari ya. Itu aja contohnya ya. Jadi kita bisa nanti bikin dia kayak gini ya. Tuh. Saya lupa kalau mouse-nya keluar apa ya? Div hover saya lupa. Nanti kita bikin ya. Tapi itu nanti masih lama ya. Jadi nanti ada pelajaran tentang transition dan kayak gini nih, titik 2 hover, titik 2 pokoknya ada lah ya. Yang titik 2 ini ada. Nah, ini namanya memberikan kayak apa ya? Nantilah kita pelajari ya. Bikin kalian penasaran dulu deh ya. Gitu. Ya, jadi ini contohnya kalian bisa tadi ya, challenge-nya kalian buat seperti ini ya. Buat yang kayak gini tapi kasih dia spread ya. Kasih dia spread ya supaya kasih dia blur dan colornya itu transparan ya, supaya warnanya itu enggak hitam banget ya, gitu. Oke, sekian dari saya ya. Semoga kalian tetap semangat belajar CSS-nya ya. Jadi masih banyak ya yang kita mau pelajari. Kita akan masuk lagi nanti ke PHP. Jadi jangan bosan-bosan dan ingatkan saya untuk selalu memposting video ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.